Shalom, selamat siang bagi kita semua. Bertemu lagi kita, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Allah kami untuk kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kepada kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami sehingga kami dapat mengetahui apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami. Berkati kami ya Bapa, saat ini kami bersiap merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya kembali menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saya kembali membacanya bagi kita semua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Yang menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini yaitu jawaban doa di dalam pergumulan. Jawaban doa di dalam pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika pergumulan datang terus-menerus di dalam kehidupan kita dan tidak ada jalan keluar yang kita temukan, kita merasakan bahwa hidup ini suram sekali dan pemandangan kita akan kehidupan ini sangatlah gelap. Tetapi ketika kita menemukan atau melihat ada sinar terang yang tertuju kepada kita, jalan keluar itu terlihat di depan mata kita, maka kita merasa hati kita senang, bahagia, sukacita. Mengapa? Karena terang itu telah memberikan kepada kita harapan, memberikan kepada kita kehidupan. Akhirnya kita kembali semangat untuk melakukan hal-hal yang berkenan di dalam kehidupan kita sesuai yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Inilah hidup yang penuh dengan harapan. Hidup yang penuh dengan sinar Tuhan. Untuk itu di dalam ayat ini kita belajar dari salah satu tokoh, yaitu Hana. Hana yang bersuka-cita ketika Tuhan telah menjawab doanya. Ia berulang kali terus-menerus berseru kepada Tuhan dalam doanya, dan akhirnya ia memperoleh keturunan dan anaknya itu diberi nama Samuel. Tapi kalau kita melihat bagaimana pergumulan yang dialami oleh Hana ketika sesuatu itu belum terwujud di dalam kehidupannya, memiliki suatu proses yang sangat luar biasa, tapi imannya menang karena ia selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana ia pernah mengalami kesuraman yang akan membuat dia hilang harapan, dan bahkan pernah dihina karena keadaannya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga membuat hatinya semakin remuk, sakit hati dan kecewa, sehingga membuat dia tidak semangat. Ketika Hana dikatakan mandul, tidak bisa memiliki anak, bahkan ia menerima perkataan yang sangat pedas, yang sangat menyakitkan, sehingga membuat hatinya semakin sakit, yaitu perkataan dari seorang pemina. Perkataan yang dia terima, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, yaitu bahwa ia adalah perempuan yang mandul, perempuan yang tidak diberkati, perempuan yang tidak berguna, sehingga membuat dia semakin down, jatuh, dan putus
putus asa oleh perkataan penina. Oleh sebab itu, dari sinilah kita mengetahui bagaimana perjuangan iman Hana, seorang perempuan yang setia kepada Tuhan. Walaupun ia sering dihina, dicemooh, diremehkan, dicaci maki, ia tidak tinggal diam. Ia tidak melawan mereka yang semua yang menghina dia, tetapi ia mengambil langkah datang kepada Tuhan, sebab ia yakin bahwa hanyalah Tuhan yang mengerti seruan hatinya, pergumulannya, persoalannya, masalah hidupnya. Sehingga ia mengatakan bahwa walaupun Tuhan menutup rahimku, tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya mendengarkan setiap doa-doaku. Ini adalah merupakan pegangan yang dimiliki oleh Hana ketika ia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Hasil dari seruan dan doa yang terus dia panjatkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana, yaitu Samuel. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, banyak yang meragukan, terutama suaminya sendiri meragukan, bahkan dia mengatakan kepada Hana, berapa lagi kamu bermabuk-mabukan? Karena ia terus melihat Hana terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah Allah menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini mungkin kita tidak sama dengan apa yang dialami oleh Hana, yang dihina, dicaci maki, diremehkan, bahkan tidak diterima. Bahkan suaminya sendiri meragukan akan dia. Tetapi ia tetap teguh, percaya, yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa seruan yang dia doakan selama ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ketika kita mengalami pergumulan, persoalan hidup, apakah kita mau berseru, berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan? Atau sebaliknya, kita bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Marilah kita renungkan. Mari kita koreksi diri kita kembali. Apakah kita sudah hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki? Melalui Hana ini kita bisa belajar, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa apa yang telah kita nantikan tidak akan sia-sia ketika kita masih terus tetap setia mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan kita sendiri. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan? Atau kita malah berusaha untuk berjalan sendiri? Bahkan pun kita meminta pertolongan dari orang lain, orang-orang sekitar kita, tetapi kita melupakan ada Tuhan yang terus memberikan kita pertolongan, yang tahu apa yang kita perlukan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita renungkan kembali melalui firman Tuhan ini. Biarlah kita semakin tetap setia, taat di dalam segala apa yang hendak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan
Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Apalagi ketika kita hidup di dalam pergumulan, menghadapi pergumulan, persoalan hidup kita pada saat ini. Andalkan Tuhan, percayakan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus Engkau ingatkan kepada kami, bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami, biarlah kami datang berseru, berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami ya Bapa jika kami sering kali mengandalkan kekuatan kami, sering menyalahkan Engkau dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sering kami dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami menjauhkan diri kami, meragukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk melakukannya, terkhususnya kami di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, aktivitas kami bisa dalam tangan-Mu. Amin. Salam kasih dari saya. Shalom. Horas. Ya Ahwabun.